sebuah keteraturan, the God of order, apa yang sedang terjadi secara global ini. Dan Tuhan tidak ada di balik kegelapan dan kekelaman yang menutupi bumi, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Ya, karena apa? Karena Tuhan adalah terang itu sendiri. Dan Tuhan tidak ada di belakang COVID-19. Ini saya percaya secara pribadi, tetapi saya juga melihat nabi-nabi yang saya hormati juga berkata demikian, kayak Chuck Pierce seperti itu. Ya, jadi bukan istilahnya tulah yang Tuhan berikan. Tuhan juga tidak ada di balik keadaan dunia yang istilahnya keadaan ekonomi yang seperti kita alami saat ini, tidak. Dan dia juga tidak ada di belakang peperangan dunia yang terjadi, saudara, dan gempa, serta kelaparan dan aniaya anak-anak Tuhan, orang-orang kudus, seperti yang dinubuatkan di Matius 24. Karena ya memang betul kita melihat di perjanjian lama bahwa penghakiman Tuhan terjadi dalam pelbagai bentuk, ya. Pada waktunya Nuh itu terjadi banjir, pada waktunya Abraham dan Lot atau Lot di Sodom dan Gomora itu terjadi seperti ada bumi yang dihanguskan. Tetapi kita harus mengerti di dalam perjanjian baru, ketika Yesus datang pertama kalinya, tujuan Yesus untuk datang pertama kalinya adalah karena Bapa mengasihi isi dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Saya percaya Bapa dan Yesus itu adalah satu adanya, ya, untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini. Dan kita bisa melihat, saya akan beri dasar ini supaya jangan saudara bertanya-tanya, saya ingin memberikan dasar yang kuat. Ketika perjamuan Paskahnya orang Yahudi pada waktu itu ada di di Lukas 22, nanti saudara boleh baca, saya cuma memberikan referensi. Pada waktu itu Yesus dia rindu untuk makan perjamuan Paskah. Meski belum waktunya, karena dia segera akan dijadikan domba Paskah. Jadi dia bilang sama murid-muridnya, aku rindu supaya kita makan Paskah. Nah, di dalam Paskah, makan Paskahnya orang Yahudi yang kita sederhanakan menjadi perjamuan kudus, di dalam Paskahnya orang Yahudi, itu ada 4 gelas anggur yang mereka harus minum. Saya akan jelaskan. 2 anggur diminum sebelum makan, 2 gelas anggur lagi diminum setelah makan. Nah, 2 gelas anggur sebelum makan itu disebut pertama, cup of sanctification, cawan pengudusan. Lalu yang kedua, cup of judgment atau cawan penghakiman, cawan murka Tuhan yang harus diminum sebelum makan. 2 gelas, jadi ketiga dan keempat ini, yang ketiga disebut cawan penebusan, cup of redemption. Yang keempat disebut cawan pujian, cup of praise. Nah, yang ketiga dan keempat itu setelah mereka makan Paskah, ya. Nah, kalau kita mau baca dengan teliti dan mengerti bagaimana paradigma Ibrani, maka kita akan tahu bahwa di Lukas 22 ayat 17 itu, pertama yang Yesus ambil bersama dengan muridnya, itu adalah cawan pengudusan. Dia menguduskan hari itu, dia memberkati hari itu dan mengucap syukur, tapi dia skip. Jadi dia tidak mengambil cawan yang kedua, yaitu cawan penghakiman atau cawan murka. Dia nggak minum itu. Dia tidak melayani murid-muridnya yang hadir di situ untuk minum itu. Tetapi di dalam Lukas yang selanjutnya, dia ambil itu seorang diri di Taman Getsemani. Kalau kita ngerti paradigma Ibrani, kita akan ngerti kenapa Yesus di dalam doanya dia bilang, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Inilah cawan murka yang dia harus minum, saudara. Lalukan cawan murka ini daripadaku.
Namun bukan kehendakku, tetapi biarlah itu menjadi kehendak Bapa. Karena Yesus diutus untuk menebus, untuk menghapus dosa, untuk membawa umat manusia, untuk dapat datang mendekat, menjadi baitnya yang kudus di bumi ini, menjadi imamat yang berkerajaan, memiliki identitas yang baru seperti yang ada dalam pikiran Bapa pada mulanya. Ya, kita bisa melihat di sini, Yesus ambil itu sendiri. Jadi di masa kedatangan Yesus yang pertama ini, sampai nanti dia datang kali yang kedua, baru ada akan penghakiman demi penghakiman dengan cawan murka Tuhan. 7 cawan murka mulai dilepas. Jadi apapun yang terjadi saat ini, itu adalah konsekuensi dari dosa itu sendiri. Ya, saya belum selesai dengan cawan. Cawan yang ketiga, itu di Lukas 22 ayat 19, Tuhan Yesus, murid-muridnya pasti belum mengerti. Tuhan Yesus menginstitusikan perjanjian baru darah anak domba. Waktu dia mengambil cawan yang ketiga, dia bilang, ini adalah darah perjanjian baru. Mereka belum mengerti, mereka minum itu. Ya. Dan cawan yang keempat, baru ada cawan pujian. Cawan yang memuliakan Tuhan. Nah, 2 saksi lain, itu sebuah saksi yang kita bisa ambil bahwa sekarang ini adalah masa grace period menurut para murid-murid Alkitab, ya, teolog-teolog. Nah, kita bisa melihat juga waktu Tuhan Yesus mengutip Yesaya 61 ayat 1 dan 2 di Lukas pasal yang keempat. Yesus itu mau menggenapi itu. Jadi di dalam sinagoga, dia mengambil gulungan kitab Yesaya, dan dia berkata bahwa pada hari ini, genaplah apa yang dikatakan Nabi Yesaya di Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan ada padaku, dan bla 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 sampai selesai. Tapi Yesus juga skip. Yesus juga dia tidak memperkatakan Yesaya 61 ayat 2b, yaitu dia tidak memperkatakan hari pembalasan Tuhan. Dia nggak bilang itu. Dia khususkan itu untuk nanti. Di dalam penggenapan kitab Wahyu, dia khususkan itu, ya. Jadi kita yakini dia sendiri yang mengkonfirmasi bahwa kedatangan yang pertama kali Yesus, ini kan Yesus kan belum datang yang kedua kali nih. Jadi nuansa atau periode ini masih disebut grace period. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, bukan untuk menghakimi. Maka itu dia memberikan mandat untuk Great Commission, untuk amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Namun ada sebuah bangsa yang harus dikorbankan memang karena ketegar tengkuk, tapi Tuhan is the master design. Dia mengerti supaya bangsa-bangsa non-Yahudi ini juga bisa menjadi milik pusakanya. Ya, bisa menjadi, karena di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-8 di situ Bapa bicara kepada Yesus, mintalah bangsa-bangsa, maka aku akan berikan bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi menjadi milik pusakamu. Begitu. Ya. Nah, tapi bangsa pilihannya sendiri itu harus tapi belum selesai ya. Saya tidak bilang Tuhan sudah selesai dengan bangsa ini. Bangsa ini akan masuk ke dalam kehendak Tuhan, ya, ke dalam tujuan ilahi nanti. Setelah jumlah dari bangsa-bangsa yang non-Yahudi ini disebut masuk kepada kegenapannya atau fullness, yang tahu cuma Tuhan, ya kan? Nah, jadi oleh karena dosa dan akhlak moral manusia yang semakin merosot, ini kayak begini nih, kalau kita lagi pegang payung, kita nggak kena basah. Tapi karena akhlak manusia sudah merosot dan berontak terhadap Tuhan, itu kita keluar dari payung. Seperti itu, saudara ya. Ini sih secara corporate. Tapi kalau pemimpin negara, itu simbol dari sebuah negara itu. Jadi turun itu konsekuensinya kepada semua. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan kegelapan dan kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa.
sebelum datangnya hari Tuhan. Karena kita benar-benar sudah hidup di dalam dunia yang semakin merosot. Dan kita tahu, kita ngerti, karena sifat musuh kita adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita tahu persis siapa arsitek di belakang itu. Karena Tuhan datang untuk memberikan kita hidup. Tapi yang membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan, kita udah mengerti. Jadi kalau saya pribadi tidak mempercayai COVID-19 adalah penghukuman Tuhan. Tetapi konsekuensi dari kesalahan, dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, Tuhanlah satu-satunya, dialah yang menginformasikan, yang memberitahu kepada kita apa yang akan terjadi seperti yang di Matius 24 itu. Karena cara kerja Tuhan di Yesaya 46 ayat yang ke-10, dia mendeklarasikan akhir pada awalnya. Karena dia Tuhan, dia kan udah mengetahui semuanya. Jadi sebelum terjadi akhir, dia deklarasikan pada awalnya. Yesaya 60 itu bukan buat yang zaman dulu, bukan, saudara. Kalau kita mau baca benar-benar, itu bukan. Itu transisi ketika Yesus segera akan datang. Kegelapan dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Itu ayat bukan juga untuk nanti, millennial reign atau kerajaan 1000 tahun. Karena Yesus adalah terang yang sudah menjadi raja. Nggak mungkin ada kegelapan dan kekelaman di situ. Jadi kita bisa mengerti di sini, Tuhan memberikan kita informasi dan nubuatan-nubuatan Alkitab diberikan kepada kita anak-anaknya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mempersiapkan dan untuk bekerja sama dengan agenda Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, memang kita masih hidup di dalam satu grace period ya. Nanti setelah terjadi pengangkatan gereja gitu, yang menahannya sudah tidak ada, maka di situ akan terjadi manifestasi dari antikris dan juga manifestasi dari segala penghukuman yang Tuhan disebut dengan cawan murka Tuhan. Kita mau mempercayai itu. Nah, saya ingin bagikan satu konsekuensi karena ini menara doa, kita harus mengerti, dan saya harap kalau direkam tolong jangan jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ya. Kita akan tidak ngomong politik, tapi kita berbicarakan tentang the covenant, perjanjian kekal Tuhan. Oke. Ada sebuah konsekuensi jika kita, terutama kalau pemimpin dari bangsa kita, apakah tahu, apakah tidak, mengutuki. Saudara sudah tahu ya? Kejadian 12 ayat yang ketiga. Maka ada konsekuensinya. Kalau kita mau membagi-bagi tanah Tuhan yang dipercayakan untuk bangsa pilihannya, itu ada konsekuensinya. Di kitab Yoel pasal ketiga ayat kedua, Tuhan akan memanggil bangsa-bangsa dan untuk menghakimi mereka nantinya. Oke? Nah, sebagai satu bangsa imamat yang rajani, saudara dan saya, maka Tuhan memberikan kita sebuah tanggung jawab rohani. Saya sudah melakukan ini di beberapa platform secara internasional, dengan Yerusalem, dengan ada satu platform namanya International Women for Christ, yang terhubung dengan internasional ya. Saya sudah melakukan yang namanya pertobatan atas nama bangsa, tapi saya merasa itu jangan cuma jadi saya pribadi, saya harus bagikan ini, supaya kita harus mengerti ini. Kita harus berdiri di antara celah itu, kita harus bertobat dan mengakui dosa dari bangsa ini. Meskipun kita bersimpatik dengan saudara-saudara kita orang-orang Palestina, banyak anak-anak Tuhan juga loh orang Palestina, saudara, orang-orang Arab ya, begitu ya, saudara-saudara kita yang menginginkan sebuah negara yang berdaulat, dan kita ingin secara politik kita tidak bersalah, tapi jangan sampai mengabaikan perjanjian kekal Tuhan terhadap bangsa pilihannya sendiri, karena ini terhubungnya dengan Tuhan sendiri, ya, dengan Tuhan sendiri. Nah, kita nggak mau mengabaikan itu, kita nggak mau keluar dari payung perlindungan Tuhan dan payung berkat Tuhan, dan kita tidak mau menanggung konsekuensi karena kita cinta Indonesia.
Karena kita lahir di bangsa ini meskipun dari latar belakang yang berbeda-beda, dan Tuhan beri tanggung jawab agar Indonesia menjadi sebuah bangsa domba, menjadi milik pusakanya, supaya Indonesia masuk ke dalam tujuan ilahinya, supaya tidak ada konsekuensi yang turun atas bangsa ini. Saudara, beberapa hari yang lalu, di sini juga ada saudara Kustopa, sama-sama kami ada di sebuah menghadiri sebuah Zoom juga meeting seperti ini dengan pembicaranya George Anadorai, ya kan? Beliau memberikan sebuah informasi yang saya belum pernah dengar sepanjang umur hidup saya, saudara. Dan ini saya perlu sampaikan karena ini adalah warisan untuk bangsa Indonesia. Jadi dia sampaikan itu. Dia sudah 2 kali waktu zamannya Presiden Gus Dur masih ada, dia bertemu beliau, satunya di istana, satu di kediamannya. Nah, disitulah Presiden Gus Dur memberitahukan akan hal ini. Waktu Indonesia merdeka 1945, saudara, pada waktu itu Presiden pertama kita, Soekarno, saudara ya, tidak ada bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang congratulate. Tidak ada yang bilang, selamat ya Indonesia udah merdeka. Kenapa? Karena Indonesia adalah bangsa pertama di Asia Tenggara yang menerima kemerdekaan. Singapura masih belum merdeka. Malaysia masih belum merdeka. Yang lainnya masih belum. Thailand belum. Ya tentu dong mereka nggak bisa mengcongratulate. Karena mereka masih ada di bawah kolonialisme. Ya kan? Nah, bangsa-bangsa Barat juga tidak congratulate, tidak memberikan ucapan selamat. Kenapa? Karena nggak enak sama Belanda, karena Indonesia baru berpisah dengan penjajahan Belanda, begitu. Jadi tidak ada yang congratulate. Tapi 3 tahun kemudian, di tahun 1948, ketika Israel dilahirkan kembali menjadi suatu bangsa yang berdaulat, Perdana Menteri mereka yang pertama, Ben Gurion, itu telepon sama Soekarno. Mana saya dengar berita kayak gini, saudara. Dia telepon Presiden Soekarno dan dia congratulate. Bukan cuma dia congratulate, dia melepaskan berkat. Sebagai orang yang profetik, kita mengerti ini, saudara. Nah, Ben Gurion itu, menurut kisah yang diceritakan itu, dia seorang yang mempercayai Yahweh. Dia mempercayai the God of Israel, Al-Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi saya yakin Tuhan memakai otoritas ini untuk melepaskan berkat bagi lahirnya sebuah bangsa yang disebut Indonesia. Mungkin nggak banyak yang tahu. Nah, kejadian apa yang kita lakukan baru-baru ini, saudara, yang ketika terjadi keadaan yang tidak baik di Israel, saudara. Saya nggak usah ucapkan, tapi kalau saudara seorang pendoa, seorang yang rohaniwan, mestinya saudara bisa mengerti juga keadaan ini untuk menjadi topik doa karena Tuhan mau bangsa-bangsa, kan? Pasti saudara mengerti ya. Jadi kita perlu sebagai sebuah bangsa pilihan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 kan? You are a chosen generation. Bukan sembarang generation. Pilihan. Dan kalau Tuhan sudah pilih, nggak mungkin salah. Ada sesuatu di situ. A royal priesthood. Sebuah imamat yang rajani atau imam-imam dan raja-raja. Atau imamat yang rajani. Priestly king. Bangsa yang dikhususkan. Supaya kita tahu ya peranan imam-imam itu apa. Termasuk tadi PPW. Tapi PPW-nya kita harus dengan insight. Khususnya di dalam pertobatan, di dalam syafaat, kita mesti perlu wawasan. Kita mesti stand in the gap. Untuk khususnya ini, karena ini serius banget, saudara. Serius, saya nggak main-main. Saya serius banget. Nah, kalau di bahasa Inggris dibilang, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim praises of him. Nah, of course, sebagai imam,
kita memuji menyembah kan, sebab kita adalah bait sucinya Tuhan kan. Tapi sebenarnya kata praises of him di sini di dalam bahasa Greek yang dipakai itu bahasa Greeknya ya arete. Saya nggak tahu sebutannya apa, tapi ARETE. Arete itu sebenarnya artinya moral excellence. Moral excellence itu satu keadaan batiniah kita. Bukan karena hukum, bukan karena kita diharuskan, bukan, tapi karena itu adalah identitas kita. Kita memiliki sebuah identitas moral yang excellent bagi Tuhan. Supaya keberadaan kita di bangsa ini, orang bisa melihat, kok mereka beda ya? Kok gaya hidupnya beda ya? Gak ada perkataan-perkataan, gak ada perbuatan. Meskipun kalau dipikir, kok mereka mau lakukan itu? Karena apa? Karena memang itu adalah identitas kita. Jadi semestinya itu sesuatu yang keluar secara natural. Dari manusia baru kita. Dari manusia rohani kita. Itu peranan imamat yang rajani. Jadi nggak gini, orang bukan bagian gua juga. Gua kan bukan pendoa. Bukan. Kamu adalah imamat yang berkerajaan. Biar kamu nggak disuruh. But you have within you satu quality. Imam, priestly king. Nggak usah ada yang kasih tahu atau nggak perlu dibayar untuk hal kayak begitu, saudara. Tapi saudara punya sebuah integrity di dalam hati kepada Tuhan. Mengapa engkau taruh aku di bangsa ini? There must be something di mana Tuhan percayakan aku untuk aku melakukan sesuatu seperti kehendak-Mu di dalam hidupku. Itu praises of him, itu artinya moral excellent. Being pleasing to God. Ya. Supaya kita bisa mencerminkan raja yang mengutus kita di bangsa ini. Bukan gereja, bukan atasan, bukan pendeta yang mengutus kita, tapi the King of Kings and the Lord of Lords yang telah memilih kita dari setiap suku, bangsa, dan bahasa untuk menjadikan kita imam-imam, raja-raja bagi Dia, bukan raja-raja bagi orang banyak. Bukannya kita mau memerintah orang, no, tapi bagi Dia, bagi kemuliaannya. Nah, itu saudara, peranan kita. Nah, di perjanjian lama, orang yang priestly king, jadi raja yang adalah imam, kita udah tahu adalah Melkisedek. Dan Melkisedek dipercayai adalah Yesus di waktu perjanjian lama yang memanifestasikan diri. Dia imamat yang rajani. Setelah itu, Daud. Cuma 2 orang ini yang dikhususkan. Nggak ada raja-raja lain. Jadi Tuhan membedakan kamu imam, kamu raja. Ya, Yesus sendiri adalah keturunan Yehuda. Dari garis suku Yehuda, bukan Lewi loh saudara. Garis keturunan Yehuda. Keturunan raja-raja. Seperti itu saudara. Jadi waktu di perjanjian lama si Uza itu mau coba untuk memegang tabut atau dia coba untuk menjadi imam, tapi Tuhan nggak berkehendak, dia menjadi kena lepra begitu. Tapi kita di perjanjian baru itu beda. Tuhan grant us, Tuhan angkat kita. Bahkan kita didudukan bersama-sama dengan Dia. Bersama dengan Yesus di tempat tinggi. Ada satu panggilan yang higher calling. Sebuah panggilan yang jauh lebih tinggi. Memang peranan kita beda di dalam 5 jawatan. Ya kan? Masing-masing. Tapi sebagai seorang imam,
imamat yang rajani, setiap kita, who we are, setiap kita, itu adalah imamat yang rajani. Jangan tunggu disuruh. Saudara jalan kemana dan saudara melihat begitu, jangan tunggu disuruh. Mesti ada satu panggilan tertinggi. Kenapa engkau ditempatkan di bumi ini? Panggilan itu saudara langsung, I am standing in the gap. Kalau perlu you apologize, meskipun bukan salahmu. Tapi kamu punya darah bangsawan, darah Yesus yang ada padamu. Meskipun bukan kesalahan Yesus. Yesus menanggung. Bukannya berarti kita sanggup menanggung dosa, bukan. Tapi we do the ministry of reconciliation. Kita melakukan pelayanan pendamaian. Itu bagian kita, saudara. Karena ini di menara, saudara ya, mari kita melihat bagaimana kita mau untuk bukan menjadi takut dengan apa yang menghadapi kita, karena dunia ini memang sedang takut. Tapi mari kita sadari tentang identitas baru kita. Sebenarnya kalau ngomong identitas baru nanti akan panjang, karena aku punya sesi tersendiri mengenai itu. Tapi kita ingat identitas baru kita, imamat yang rajani ini. Kita ingat itu, saudara, dan kita mengambil peranan-peranan seperti itu. Dan saya mendengar gembala pembina Pak Niko itu, dia dapat nubuatan dari seorang nabi yang dari Australia itu kan, yang dikatakan bahwa akan ada gempa di Indonesia. Memang letak Indonesia itu di dalam Pacific Ring of Fire, di cincin api, di letak cincin api di Asia Pasifik, dan memang ada piringan-piringan ya, Indo-Australian Plate, Eurasian Plate, Pacific Plate, itu ada semua di situ. Jadi kecenderungan Indonesia mengalami bencana itu memang udah secara geografis lokasinya begitu. Tapi saudara dan saya yang akan membuat perbedaan. Kalau kita mengerti kenapa Tuhan tempatkan kita di bangsa ini. Saudara dan saya yang akan membuat perbedaan itu. Ini sebuah kehormatan, saya rasa ya saudara. Dan bumi ini, kan misalnya Yesus segera datang kan, dan saya percaya itu, entah kapan, but he's coming. Akan ada tanda sakit bersalin. Bumi ini mengalami sakit bersalin. Birth pangs. Dan kalau secara natural seorang wanita akan melahirkan, ada beberapa pembukaan kan, sampai ke 10. Dan pasti semakin dekat, dia semakin cepat begitu saudara ya. Nah saya nggak tahu sekarang kita udah pembukaan keberapa. Tapi tentunya waktu terjadi pembukaan, karena ini bumi, saudara, ya ada goyang-goyang gitu, ada pembukaan, gesek-gesek, gitu kan. Selain dari tektonik tadi yang plate itu, ini firman bisa kita lihat, saudara. Dan juga di Roma 8, ayat 18-22, dikatakan, bumi ini sedang mengerang. Aduh, kata bumi. Mana dia ini royal priesthood dari bangsa Indonesia? Mana dia anak-anak sons, kan di situ dibilang anak-anak putra-putra, berarti ini mencapai kedewasaan yang mengerti. They are all prince and princess, bukan dalam artian untuk keren-kerenan, bukan, tapi ada moral and spiritual responsibility. Mana? Bumi ini mengerang, tapi saya yakin, meskipun kita berdoa secara menara itu kita melakukan itu, tapi kita harus berdoa supaya lebih banyak orang, lebih banyak anak-anak Tuhan, lebih banyak suku-suku di Indonesia yang bersatu, supaya bumi ini juga merasakan. Bumi ini kalau bisa ngomong, dia akan bilang, kamu, kalian, aku kenal kalian sebelum kalian ada orang-orang yang sebelum jatuh di dalam dosa. Ketika Adam pertama kali berjalan, saudara, everything in the earth serve him. Semua yang ada di bumi ini melayani Adam. Dan waktu saudara mengerti ini, bumi akan melayani kita. Karena kita punya ucapan mulut bibir kita itu, dan apa yang kita lakukan, bukan karena bukan karena job desk,
bukan karena keharusan, it comes naturally. Itu keluar secara natural karena manusia batinia kita, karena identitas kita yang baru memang begitu. Itu identitas kita. Amin. Amin. Saya harap kita mengerti dan supaya kita terus menyadari akan hal ini, bahwa ada sebuah panggilan yang tinggi untuk kita melihat keadaan-keadaan sekeliling kita. Kita nggak menjadi takut. Enggak. Tapi kita harus sadari, dari asal manusia baru kita. Kalau dari manusia lama, pasti kita takut dan kecenderungan kita aneh. Tapi kalau kita sadari bahwa kita ada di bumi ini saat ini bukan karena kecelakaan, tapi karena ada rancangan dari agenda Raja segala raja yang mengerti bahwa saudara dan saya adalah chosen, pilihannya, bekerja sama dengan tujuan Tuhan buat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tundukkan kepala. Oh Ramaya kata karalabaya shande. Shandaralama kata karamaya shiba karalabotoko nama karalamataka. Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk darah-Mu. Darah-Mu yang membuat segala sesuatu menjadi baru. Dan darah-Mu itu yang membawa kami bisa datang mendekat kepadamu ya Tuhan. Darah-Mu yang memampukan kami dapat menjadi kediaman dari Roh-Mu yang kudus. Menjadi Tuhan tempat tinggal-Mu, menjadi bait-Mu yang suci ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau memanggil kami, setiap kami laki-laki dan perempuan dari 3 generasi Tuhan, untuk menjadi imam-imam dan raja-raja bagi Tuhan, untuk menyatakan siapakah Engkau ini lewat our sikap, lewat karakteristik kami, lewat apa yang kami perkatakan, lewat apa yang kami lakukan ya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, lewat doa-doa kami Tuhan. Oh, kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu. Khususnya Tuhan, supaya adakan pertobatan Tuhan, yang terhubung dengan perjanjian kekal-Mu dengan bangsa pilihan-Mu. Iya Tuhan, ampunilah gereja, ampunilah para imam, ampunilah kami semua, ampunilah bangsa kami Indonesia Tuhan, dari ketidakmengertian kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa bangsa ini sesungguhnya mungkin saja menjadi satu bangsa satu-satunya yang menerima berkat from the God of Israel. Mungkin, I don't know, but itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur bahwa Engkau telah membawa kami menjadi Indonesia satu manusia baru, Yahudi dan non-Yahudi, buat kemuliaan Tuhan. Maka manifestasikan itu pada gereja-Mu Tuhan, supaya ada rekonsiliasi Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu manusia baru buat tujuan Tuhan di akhir zaman, buat sebuah amanat agung sampai kepada kepenuhannya. Karena tanpa Yahudi, bangsa-bangsa tidak akan dapat masuk kepada kepenuhannya. Dan sebaliknya, Yahudi tanpa bangsa-bangsa tidak dapat masuk kepada kepenuhannya. Saat ini kami mau lepaskan berkat-Mu Tuhan, atas Yerusalem kota kudus-Mu, atas Israel milik pusaka-Mu, dan Engkau memberkati pemerintahan mereka yang baru. Bawa pemerintahan mereka yang baru untuk melayani tujuan Tuhan, untuk mengerti waktu-waktu dan musim. Tuhan, aku berdoa Bapa, supaya damai sejahtera yang sesungguhnya, yang Engkau nyatakan lewat pewahyuan, that you are the true Messiah, turun atas semua bangsa Israel, semua anak-anak-Mu di sana. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkat-Mu akan kembali kepada menara ini Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan. Terima kasih Bu Bridget untuk firman-Nya yang sungguh memberkati setiap kami yang ada di Menara Doa ini. Lewat firman Tuhan kita diingatkan kembali bahwa ada panggilan yang besar bagi setiap kita. Kalau kita adalah imamat-imamat yang rajani, kita jadi orang-orang yang care, yang peduli dengan bangsa dan negara kita, bahkan sekitar kita, bawa di dalam doa-doa. Jadi pribadi yang memiliki belas kasih untuk bangsa dan negara ini. Seperti tadi yang Bu Bridget ajarkan. Ya, pengumuman untuk malam ini, minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya Gembala GBI Rock dari Bali, yaitu Pendeta Frankie Utana. Bagi Bapak Ibu yang ingin kembali join di dalam Menara Doa ini, linknya tetap sama, tidak berubah. Jadi untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Frankie Utana. Silakan join kembali dengan link yang sama di mana Bapak Ibu bisa masuk ke dalam ruangan hari ini. Kita akan tutup Menara Doa kita dengan doa, dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Bridget. Ya, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam ini, malam yang luar biasa bagi kami. Terima kasih kalau kami boleh ada di menara-Mu ini semua bukan karena rutinitas, tapi kerinduan kami untuk belajar tentang Engkau lebih lagi. Kami mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan bagi kota, bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bu Bridget, yang sudah mengingatkan kami kalau kami ini adalah imamat yang rajani. Kami memiliki panggilan yang besar Tuhan, untuk membela bangsa kami di hadapan-Mu, untuk bersyafaat bagi bangsa ini, untuk terus Tuhan membawa perdamaian bagi bangsa ini, bahkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan biarlah Tuhan, hati yang mau terus berdoa Kau berikan bagi setiap kami yang ada di dalam ruangan Menara Doa ini, untuk kami berdoa bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi Israel, umat pilihan-Mu. Kami belajar untuk memberkati Israel lebih dan lebih lagi Tuhan, karena firman-Mu katakan diberkatilah orang-orang yang memberkati umat pilihan-Mu, tetapi terkutuklah orang-orang yang mengutuk umat pilihan-Mu. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi bagian yang diberkati karena kami terus memberkati umat pilihan-Mu. Terima kasih untuk Bu Bridget, Kau pakai dia lebih lagi Tuhan, lewat setiap pengajaran dia, dimanapun Kau utus dia, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan lewat pelayanan dia, banyak pendoa-pendoa yang dibangkitkan, dikuatkan, kembali bergairah di dalam Engkau, di dalam doa-doa yang dinaikkan. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh hadir di dalam ruangan Zoom malam ini. Biarlah Tuhan, Engkau terus pakai kami lebih lagi untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, Engkau sempurnakan Menara Doa malam ini dengan berkat yang datang melalui hamba-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan telah memilih engkau menjadi sebuah bangsa imamat yang berkerajaan. Pengurapan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Terima kasih.